Halo Orange Squad and KTM Lovers, balik lagi sama gue Herman di channel YouTube kita Monkey Burger TV. Iya, minggu ini kita pengen bahas satu masalah atau satu parts yang memang bisa dibilang sekarang udah mulai sering bermasalah di motor KTM kalian. Karena memang udah banyak juga teman-teman yang nanya ke kita dan ngalamin hal ini, yaitu masalah kelistrikan. Masalah supply listrik gitu loh. Yang mana itu suka terjadi di saat motor-motor kalian mungkin umurnya pemakaiannya sudah cukup lama. Nah, jadi kemarin banyak yang nanya kita, Om, kenapa ya kok di dashboard motor gua keluar kode JG sekian pada saat mau di starter, atau keluar ECU error atau can ECU failure gitu pada saat mau di starter, dan pastinya motor lo jadi nggak bisa di starter juga. Nah, kalau emang teman-teman mengalami kayak gitu, sebetulnya yang mesti dicek pertama itu memang itu pasti karena faktor kelistrikan. Suplai listrik yang nggak ada ke motor dan akhirnya nggak bisa ngidupin motor itu sendiri. Motor lo jadi susah dihidupin. Nah, gue selalu bilang ke teman-teman, coba faktor-faktornya diurutin. Pertama yang kalian mesti perhatiin adalah akinya itu sendiri. Kondisi akinya gimana? Gitu kan, karena memang mungkin banyak teman-teman yang emang belum sempat ganti aki, motor udah 2 tahun, 3 tahun gitu kan, mungkin aki juga emang udah waktunya ganti karena pemakaian, itu coba cek akinya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ada yang memang bisa dibilang produksi yang gagal atau mungkin produksi yang dapatnya nggak bagus. Jadi walaupun motor baru, ini pernah kejadian, dan ada beberapa juga case di motor-motor baru, di Duke yang second generation 2017 ke atas, which is itu motor baru. Nah, pertama adalah, itu dia tadi gue bilang, pertama aki. Selalu gue tekanin, Om coba cek akinya. Akinya gimana? Pengisiannya, maksudnya akinya itu masih oke apa enggak? Ya kan? Kedua, kalau misalnya emang kita udah ganti aki, karena memang kalau masalah dengan kelistrikan, ini harus diurut. Dan itu harus ada 3 komponen yang tadi gue bilang. Gitu kan? Itu diurut pertama dari masalah aki. Kedua, mungkin sebelum aki coba cek sikring juga. Sikring yang ada di bawah jok, coba dicek semuanya aman kah, nggak ada yang putus. Selama itu nggak ada yang putus, lo cek aki lo. Kalau aki misalkan, oh ternyata akinya udah nggak bagus, atau akinya ngedrop, coba dicas dulu. Kalau emang dicas nggak lama ngedrop lagi, berarti mungkin akinya yang jelek. Setelah itu lo ganti aki baru. Cuma kalau misalnya yang ganti aki baru, tiba-tiba masih ngedrop juga, nah ini yang sering juga, dan udah mulai sering terjadi. Dan untuk parts ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi dan akhirnya menyebabkan si parts ini jadi rusak gitu. Yaitu spool. Jadi gue selalu bilang setelah aki itu, kalau aki kita udah ganti baru tapi masih bermasalah, berarti spoolnya. Nah, spoolnya ini yang kalian harus cek. Ceknya memang agak sulit. Itu harus kita buka sekalian ganti oli, karena kalian kita mesti buka dan mesti dilihat. Cuman yang paling gampang adalah indikasinya pada saat aki baru gitu loh. Tapi spoolnya rusak, itu aki baru lo akan bertahan hanya sebentar. Dia baru ganti aki baru, terus nggak lama pasti akan ngedrop lagi. Karena kenapa? Spool itu berfungsi untuk supply listrik ke si aki, gitu loh. Untuk aki supply ke ECU dan ke bagian mesin lainnya. Gitu. Nah itu, ini yang gue pengen kasih lihat ke teman-teman. Jadi kita bahas masalah spoolnya gitu kan. Jadi pertama dari aki, kedua dari spool yang tadi, ketiga terakhir itu keep rock. Jadi kalau misalnya aki udah baru, spool baru tapi masih bermasalah juga, itu bisa jadi bermasalah dengan keep rock. Cuman memang agak sedikit jarang sih bermasalah dengan keep rock, khususnya motor-motor yang 2015 ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Cuman gue pengen bahas yang sering terjadi itu ada masalah spool. Karena gini, untuk spool itu banyak faktor. Nanti gue akan kasih lihat ke lo spool yang bagus, maksudnya spool yang baru dengan kondisi yang normal, dan spool yang udah bermasalah gitu loh. Spool itu rusak itu bisa karena beberapa faktor. Pertama yang pasti, ada yang nanya, masa sih Om motor gue baru tapi kok spoolnya udah rusak gitu kan. Pertama yang pasti emang kadang-kadang masalah produksi. Kita nggak tahu produksi yang mungkin kebenaran dapat yang emang kondisinya kurang baik gitu. Tapi kalau memang itunya maksudnya fine-fine aja, lo makainya karena emang pemakaian lama, itu yang pasti bisa karena pemakaian. Nah cuman karena pemakaian itu faktornya juga ada lagi, bisa dari human error. Contoh human error, maksudnya human error kayak gimana? Contoh misalnya lo pemakaian aksesoris yang berhubungan dengan kelistrikan secara berlebihan. Misalkan lo masang lampu, pasang aksesoris lainnya yang secara berlebihan,
kapasitasnya sampai akhirnya si supply kelistrikan dari si spool itu kurang gitu loh. Itu bisa terjadi juga, ya kan? Terus juga bisa karena faktor mesin itu sendiri. Contoh misalkan bermasalah dengan si seal water pump ataupun bermasalah dengan nyebrangnya air radiator ke dalam mesin sampai akhirnya si spool yang emang khususnya kayak motor kita yang terlumasi oleh oli, dia akhirnya cairan masuk ke dalam, masuk ke si radiator nyebrang ke dalam mesin, akhirnya menyebabkan si spool itu error ataupun kebakar gitu. Jadi pertama ya karena human error pasti, kayak tadi gue bilang pemakaian berlebihan. Kedua juga bisa emang karena mesinnya, technical error juga dari mesin gitu. Ketiga sebetulnya kalau di motor kita bisa juga terjadi karena oli yang memang nggak masuk dengan baik ke dalam mesin gitu. Jadi si spoolnya kering, akhirnya kebakar. Nah, gue pengen ngasih lihat ke lo contoh spool yang emang kondisinya udah nggak baik. Ini nanti gue mungkin ada zoomnya. Ini kondisi spool yang sudah bermasalah. Ini pemakaian motor kurang lebih 2 tahun, ya kan? Pemakaiannya sebetulnya orangnya baik-baik aja, maksudnya nggak ada pemakaian aksesoris yang berlebihan. Tapi memang karena sudah waktunya dan akhirnya rusak, akhirnya mesti kita ganti. Ini kalian bisa lihat ntar di sini di gulungannya ini kalian bisa lihat nih, udah warnanya ada warna kebakar. Jadi dia kebakar di gulungannya dan juga ada lapisannya, biasanya suka kayak lapisan kayak gelnya gitu yang keras, itu udah habis gitu. Itu indikasi spool yang memang sudah rusak ataupun bermasalah. Nah, kalau misalnya naikkan spool baru kondisinya seperti ini. Ini spool baru yang kondisinya maksudnya masih bagus. Kalau ini jelas baru. Cuman spool kalau kondisinya masih bagus yaitu walaupun pemakaiannya sudah terpakai, tapi kalau masih bagus dia nggak akan kebakar. Jadi di gulungan ininya aman, dia nggak ada yang kebakar, terus semuanya juga kelihatan masih normal, gitu. Jadi memang kalau nggak dari kasat mata setelah dibongkar, oh iya spool gue ternyata rusak ya, itu kelihatan dari yang tadi gue bilang, si gulungan ini, gitu loh. Gulungan yang ada madep keluar itu dari magnet, itu kelihatan dia kalau memang sudah terbakar, biasanya itu sudah tidak maksimal. Jadi sebetulnya kayak tadi gue bilang, penyebabnya itu ya kayak karena 3 hal tadi. Iya, kalau emang spool udah diganti, aki sudah diganti, spool udah diganti, tapi masih bermasalah, berarti kalian mesti ngecek ya tadi ya, kiprok yang terakhir. Cuma seperti gue bilang tadi juga, gue nggak akan bosan untuk ngulangin. Kalian kalau bermasalah dengan hal ini nggak usah panik, kalian cek dulu akinya, kalian ganti akinya. Kalau misalnya aki masih bermasalah, berarti emang fix spoolnya. Nah, memang untuk masalah spool ini saat ini di KTM agak sedikit sulit partsnya dicari. Tapi teman-teman di luar sana juga udah banyak yang jual, termasuk MEG juga kita masukin sendiri, spoolnya dari Taiwan. Kita order langsung dari Taiwan karena memang kita tahu ada sedikit keterbatasan berhubungan dengan part saat ini dari KTM pusat. Dan gue berharap itu bisa cepat berlalu, maksudnya KTM bisa cepat cari solusinya biar partsnya tuh gampang. Jadi kita sebagai pemilik KTM pastinya nggak khawatir kalau memang ada masalah dengan motor KTM kita. Itu aja sih sedikit penjelasan dari gue tentang kelistrikan, tentang spool, tentang trouble, dan gimana kalian solving problem yang kalian alamin dengan masalah kelistrikan. Oh iya, kalau kalian pengen kita bahas gitu, kalian pengen tanya-tanya, kalian pengen ngobrol-ngobrol seru, kalian bisa WhatsApp gua ada di web kita nanti di bawah. Terus lo bisa follow IG kita juga ntar ada di bawah. Dan pasti jangan lupa like, subscribe channel YouTube kita di Monkey World Garage TV. Itu aja sedikit penjelasan dari gua tentang kelistrikan dan spool. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See ya. Bye bye.